Pagi, siang, sore untuk rekan-rekan seluruh dunia. Selamat datang di peluncuran laporan dari pengawasan kualitas udara yang diinisiasi oleh warga di Indonesia, di Jawa Timur, di Nigeria dengan Green Knowledge Foundation, dan di Filipina. Hari ini kita akan menyaksikan data dari tiga lokasi berbeda dan juga ada video dokumenter yang akan menunjukkan dampak dan cerita-cerita dari lapangan. Nama saya Brex Arevalo, campaigner untuk Gaya, dan proyek-proyek kami akan saya perkenalkan. Mari kita mulai. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan Gaya. Kami adalah jaringan dari 1.000 kelompok masyarakat akar rumput, dan kami bertujuan untuk bekerja pada perubahan yang sistemik melalui em, kerja-kerja akan sampah plastik dan me- dengan mengedepankan solusi yang berbasis masyarakat. Target kami terutama adalah insinerator karena ada banyak sekali polutan yang berasal dari insinerator. Apapun teknologinya, apapun apakah teknologinya ini maju, canggih atau tidak, mereka selalu membuat emisi polutan, yaitu termasuk limbah logam beracun, karbon monoksida, dan senyawa organik, dan senyawa kimia beracun lainnya. Dalam proses pelaporan ini, kami mengidentifikasi beberapa problem dari insinerator. Yang pertama adalah testing secara periodik tradisional akan dioksin itu tidak memperhitungkan emisi secara berlipat-lipat. Problem yang kedua adalah bahkan monitoring secara kontinu dan modern itu sangatlah mahal karena biayanya mencakup 30.000 sampai 90.000 dolar per tahun. Dan problem ketiga adalah perusahaan-perusahaan pembakar sampah dan lembaga pemerintah gagal untuk memonitor dan mengungkapkan data emisinya. Mereka biasanya tidak memberikan akses mengenai laporan emisi, dan biasanya ini pun juga dikeluarkan dari laporan yang tersedia untuk publik. Dan semua keadaan ini membuat kami berinisiatif pada monitoring kualitas udara yang diinisiasi warga, yang mencakup data-data emisi dari juga insinerator. Karena testing insinerator itu sangat mahal dan kita tidak punya akses terhadap informasi tersebut, kami pun berpikir bagaimana kalau kita mengadakan testing ini sendiri. Jadi bersama partner kami yaitu Green Knowledge Foundation di Nigeria, Walhi di Jawa Timur, Surabaya, Indonesia, dan juga War on Waste di Dumaguete, Filipina. Kami bekerja dengan para volunteer, berkeliling di sekitar insinerator dan memonitor dengan alat yang kecil ini. Apakah alat ini? Alat ini namanya Airbeam 3 yang seukuran tangan, telapak tangan, berasal dari Amerika dan dapat mengukur particulate matter, temperatur, dan kelembaban relatif di udara.
Dalam kajian ini, kami hanya mengukur particulate matter dan dapat dilakukan selama beberapa detik dan juga real time dan tahan terhadap cuaca, baterainya 17 jam, dapat dikoneksi dengan aplikasi dan storage datanya dapat di. Dan yang hebat dari teknologi ini adalah alat ini sangat akurat dan sudah diuji coba di Amerika dan harganya hanya $199. Apakah particulate matter itu? Itu adalah campuran dari partikel um, padat dan cair di udara yang tidak dapat dilihat oleh mata dan sifatnya mikroskopik dan ada biasa dikeluarkan oleh pembakaran atau dari lalu lintas kendaraan. Dan kita melihat di screen ini bahwa rambut manusia ada diagram rambut manusia dan particulate matter itu jauh lebih kecil daripada rambut manusia. Nah, untuk pembicara pada sesi kita hari ini, yang pertama adalah Dr. Jorge Emmanuel, mantan Technical Advisor untuk US Development Program di New York, dan juga merupakan Chief Technical Advisor untuk proyek ini, dan merupakan Profesor Adjunct di Dillman University. Dr. Jorge akan mempresentasikan mengenai temuannya di Filipina dan diikuti oleh Pak Al Tubong Banua yang bagian dari tim ini merupakan dosen di Negros State University di Negros Oriental yang kemudian akan ada presentasi dari Don Moon, representatif dari Gaya Global. Setelah itu di panel ada juga dari Wow Negros Oriental dan presiden dari Mercy Ferrer, dan juga Bapak Wahyu Eka Setiawan, Direktur Walhi Jawa Timur. Dan sekarang pertama-tama kita akan menyaksikan video dokumenter untuk mempresentasikan hasil kajian kami. Dari Filipina, yaitu Dr. Jorge Emmanuel. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah datang di webinar ini. Presentasi saya adalah
Hasil dari kajian di Dumaguete, Filipina, ada dua anggota juga di sini, yaitu Al Samuel Tubong Banua yang akan juga mempresentasikan temuannya, dan Michael Ray Besario dari universitas. Dan sekarang kita akan mulai. Saya ingin memperkenalkan mesin ini, yaitu mesin pyrolysis gasification, dan dimulai operasinya di Maret 2022. Kami bekerja dengan mesin ini dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Kami mengidentifikasi beberapa polutan yang dihasilkan oleh mesin-mesin ini, dan sejak saat ini, hampir saat ini belum ada hasil kajian yang sudah dipublikasikan, dan kami belum memperoleh akses untuk masuk ke fasilitas ini. Dan gambar dari mesin gasifikasi pirolisis itu ada di sebelah kanan. Nah, yang kami temukan dari biaya dari teknologi ini itu sangat mencurigakan, karena walaupun dibandingkan dengan insinerator lainnya di seluruh dunia, kami curiga bahwa eh, diperlukan alat untuk pengendali polusi udaranya. Dan kalau kita mengambil video dari eh, operasinya itu seperti yang dapat terlihat di sisi kanan, kita dapat melihat banyak sekali asap warna hitam. Dan asap ini dapat terlihat bahkan dari Google Earth. Kalau kita lihat dari citra satelit Google Earth. Dan mesin ini beroperasi 9 jam setiap hari, 5 hari seminggu. Dan kami pun sudah memberikan informasi ini kepada masyarakat sekitar. Dan warga pun banyak yang tidak tahu bahwa mesin ini beroperasi karena mereka tidak dapat masuk ke dalamnya. Dan polutan ini, eh, dan untuk itu kami pun bekerja sama dengan Gaya. Kami menggunakan Ermim 3 devices dan melibatkan sukarelawan warga dari lingkungan masyarakat sekitar. Dan kami meminta para sukarelawan ini untuk mengenakan alat tersebut di leher, dikalungkan, atau dan setiap sukarelawan akan bekerja selama 9 sampai 10 hari dari jam 8 sampai 6. Dan monitoring ini dilaksanakan mulai dari Oktober 2024 hingga Februari 2025. Salah satu dari prasyarat untuk volunteer adalah mereka harus mengisi catatan harian waktu aktivitasnya. Sehingga setiap hari kami memberikan mereka daftar dari particulate matter, sumber-sumber particulate matter. Misalnya asap rokok yang juga membuat particulate matter, atau juga asap dari kompor tungku kayu. Jadi mereka pun membuat daftar dari sumber-sumber particulate matter, dan ini penting karena ini uh, kita akan kita dapat menghapus atau mengecualikan sumber-sumber yang berasal
sumber-sumber particulate matter yang bukan berasal dari insenerator itu sendiri. Jadi kita hanya fokus pada sumber particulate matter dari pyrolysis ini. Nah, ada juga panduan dari Badan Kesehatan Dunia yang memberikan panduan mengenai air quality atau kualitas udara, yaitu AQG. Dan tes ini ya walaupun tidak dapat dilaksanakan selama 1 tahun penuh, ini tetap mengacu pada standar yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia, yaitu konsentrasi selama 24 jam. Dan biasanya data dikumpulkan selama 10 jam, dan menurut panduan dari US Agency untuk substansi beracun, karena em, dampak dari kesehatan, karena hasil dari dampak kesehatan ini itu mungkin dengan exposure kurang dari 24 jam, maka panduan dari WHO itu pun dapat digunakan. Jadi apa sebenarnya EQG itu untuk PM2.5? Yaitu data-data dari level PM2,5 setiap hari tidak boleh melebihi 15 mikrogram per meter kubik selama lebih dari 4 hari dalam setahun. Ini adalah angka, yaitu 15 mikrogram per meter kubik selama lebih dari 4 hari dalam setahun. Ini adalah contoh dari pengumpulan data, hasil pembacaan data tersebut, misalnya value-nya mulai dari 0 sampai 1000, hampir 1000 mikrogram per meter kubik. Dan dapat terlihat bahwa di grafik yang bawah hampir 1000, mulai dari pagi terbaca hampir 1000 mikrogram per meter kubik. Jadi guideline dari WHO itu ada, yaitu 15 mikrogram, itu ada di bagian bawah itu, di bagian grafik paling bawah. Dan kalau kita menghitung rata-ratanya dari angka-angka ini, maka hasilnya yang akan saya tunjukkan adalah sebagai berikut. Ini yang kami temukan. Kalau kita menghitung rata-rata dari semua volunteer, yang ada 3-4 volunteer dalam sehari, hingga 5 volunteer dalam sehari, yang hasilnya adalah 23 dari 27 hari dari monitoring itu melebihi panduan WHO. Ingat ya bahwa tidak boleh lebih dari 15 mikrogram per meter kubik dan lebih dari 4 hari dalam setahun. Tetapi ketika kita ukur, ini sudah lebih dari panduan WHO. Jadi temuan ini sangat memprihatinkan. Dan juga kalau kita bandingkan antara volunteer-volunteer lainnya secara individual, di tengah kita lihat 16 dari 17 volunteer itu mengalami exposure terhadap yang melebihi panduan WHO, yaitu 94% dari volunteer. Dan kami juga menemukan bahwa yang lebih mengganggu lagi adalah tabel di sebelah kanan, yaitu 11 dari 17 nilai rata-rata dari volunteer sudah
sudah melebihi panduan WHO selama lebih dari 4 hari. Dan bahkan ada yang mencapai 10, lebih dari 10 hari. Dan ini temuan yang sangat memprihatinkan. Nah, apa saja dampak dari menghirup particulate matter PM2,5 itu? Tentu saja ada beberapa, misalnya serangan asma, kemudian bronkitis, dan anak-anaknya juga punya eh, kurang berat badan, dan ada juga risiko akan serangan jantung, stroke, dan arrhythmias, yaitu detak jantung yang berlebih. Kemudian ada juga kematian prematur karena penyakit paru-paru dan jantung, dan kematian prematur karena kanker paru-paru. Jadi kami pun membawa alat ini, menggunakan alat ini un- dan untuk mengukur apakah udara di sekitar kita itu bagus atau tidak, apakah bagus untuk semua orang. Data PM2,5 ini digunakan untuk mengukur indeks kualitas udara. Ada beberapa kode warna yang dipakai, yaitu em, yang warnanya hijau berarti bagus, yang warnanya kuning yang berarti tidak bagus untuk individual yang sensitif dan dapat memperburuk penyakit penyakit jantung paru, dan warna jingga tidak bagus untuk kelompok sensitif, dan bahkan yang kelompok yang merah sangat tidak sehat. Yang merah itu tidak sehat dan artinya ada risiko tinggi untuk efek pernapasan untuk masyarakat umum. Jadi kalau PM2,5 ini dapat dihubungkan karena insinerator pyrolysis tersebut, dan 5 hari dalam pengukuran tersebut merupakan dikategorikan merah, 22 hari dikategorikan jingga, dan hanya ada 3 hari yang dianggap sebagai hari yang udaranya bagus. Ini artinya secara umum mayoritas hari dalam pengukuran tersebut tidak bagus untuk warga. Dan kita lihat di particulate matter itu sebenarnya tidak hanya particulate matter yang merupakan polutan, tetapi ada banyak polutan lain yang tetapi tentu saja terlalu mahal untuk diukur semuanya. Dan ada beberapa dampak dari polutan-polutan lain tersebut, misalnya serangan jantung, kanker otak, dan orang-orang yang terekspos dari polutan-polutan ini, bahkan sejauh dalam radius 5 kilometer dari insinerator, berisiko terhadap kesehatan. Dan ini adalah efek potensial untuk mereka yang tinggal di masyarakat sekitar. Dan particulate matter itu um, inilah yang kami juga teruskan kepada um, pemerintah bahwa particulate matter itu akan berdampak pada warga. Oleh karena itu, kami pun mengkampanyekan, meminta kepada Dewan Kota untuk merumuskan kebijakan untuk menutup insinerator pirolysis dan memonitor kesehatan dari para pekerja di fasilitas insinerator pirolysis, dan
termasuk polutan eh, partikulat mater dan polutan-polutan lainnya. Dan kita harus mencari solusi dan mengimplementasikan solusi zero waste di seluruh komunitas. Kita sudah punya ada banyak inisiatif, jadi mengapa tidak diteruskan di daerah-daerah lainnya? Terima kasih. Berikutnya kita ada presentasi dari Surabaya, Indonesia oleh eh, Bapak Al Tubong Banua. Halo, selamat siang. Saya Al Tubong Banua. Saya akan mempresentasikan hasil monitoring kualitas udara di Surabaya. Ada sebagai gambar belakang, sebagai konteks di sini, yaitu teknologi gasification dengan kapasitas 1.500 ton limbah setiap hari dan jam operasinya di di Jawa Timur dan populasi kota tersebut sekitar 11.684 orang di Desa Urban Sumberjo di Kecamatan Pakal dan beberapa isu misalnya polusi termasuk asap hitam, air yang kotor dan juga bau yang dan sekarang ini temuan yaitu nilai rata-rata tiap hari maksimum dari 2,5 bervariasi mulai dari 20 hingga 113 mikrogram per meter kubik di seluruh 14 lokasi monitor. Dan level konsentrasi PM2,5 melebihi QG dari WHO di seluruh 31 hari. Dan ini adalah level konsentrasi PM2,5 yang kita lihat yaitu grafik di samping. Dan menurut Air Quality Index dari WHO, selama 31 hari monitoring, selama 7 hari itu tidak sehat. 7 hari itu tidak sehat untuk kelompok sensitif. Selama 17 hari itu moderate, jadi tidak sehat untuk individual yang sangat sensitif. Dan tak satu pun hari dapat dianggap sehat. Rekomendasi dari Walhi Jawa Timur adalah berikut. Yang satu adalah menutup secara permanen eh, fasilitas Benowo dan yang kedua adalah audit tidak yang independen dan transparan. Yang ketiga adalah meneliti dampak kesehatan pada warga sekitar dan yang keempat adalah memajukan kebijakan zero waste yaitu pemisahan dan juga daur ulang dan juga kompos dan juga menyediakan dukungan finansial dan teknis untuk warga terdampak. Ini adalah hasil kajian kami dari Surabaya, Indonesia. Berikutnya adalah kajian dari Nigeria, dipresentasikan oleh Don Moon. Mewakili Green Knowledge Foundation, saya akan mempresentasikan hasil kajian temuan kami di Ogijo, Nigeria.
Jadi ini adalah fasilitas dari pengolahan limbah di sana, yaitu Tech High Profile. Tipe teknologinya adalah pyrolysis. Jadi walaupun fasilitas tersebut mengklaim diri sebagai pyrolysis, mereka warga sekitar dapat melihat ada pembakaran secara terbuka di fasilitas tersebut. Jadi ini sangat mencurigakan ya. Dan operasinya bermulai di 2013 dan prihatinan warga tersebut sudah terekam juga di video dokumenter yang tadi kita saksikan. Dan saya pun juga merasakannya. Saya tidak dapat bernapas dengan bebas di sana. Dan ini adalah hasil temuannya. Kita lihat di bagian tengah Ogijo, yaitu nilai rata-rata maksimum harian melebihi panduan WHO di seluruh 3 lokasi monitor dan melebihi panduan WHO selama 23 hari dari 23 hari. Jadi seluruh periode pengukuran. Dan ini adalah kalender dari indeks kualitas udara dan hasilnya adalah tidak sehat selama 6 hari, tidak sehat selama 12 hari untuk kelompok sensitif, moderat selama 5 hari, dan tak satu pun dianggap sehat. Di Ogijo adalah eh, yang dapat dirasakan adalah dampak kumulatifnya karena fasilitas pirolisis tersebut berada di tengah-tengah klaster industri sehingga yang klaster industri itu juga menjadi sumber dari polusi. Kalau kita lihat ada waktu ketika eh, fasilitas klaster industri tersebut harus ada waktu ketika klaster industri tersebut harus tutup dan kita lihat di bagian yang kuning maka konsentrasinya pun langsung turun drastis. Tetapi ketika masanya sedang puncak aktivitas industri maka hasilnya seperti yang di merah. Dan untuk itulah kami harus juga mengukur bagaimana polutan yang datang dari setiap sumber polusi dan industri tersebut. Dan sekarang saya akan memaparkan rekomendasinya. Jadi untuk meringkaskan rekomendasi dari ketiga lokasi ini di Filipina, Nigeria, dan Indonesia, sama penting untuk menutup secara segera fasilitas pembakaran sampah ini karena sudah membuat emisi luar biasa, kan PM2,5 dan telah berdampak pada warga sekitar, yaitu asapnya yang tebal dan juga baunya, dan juga polutan lainnya yang masuk ke lingkungan. Nomor kedua adalah mengadakan analisis kesehatan
bagi warga terdampak dan juga pekerja fasilitas yang terekspos secara langsung. Misalnya dalam kasus Benowo di TPA Benowo, di mana fasilitas itu eh, dan juga fasilitas recovery yaitu eh, bagi di mana fasilitas pirolisis itu berada di Dumah GT. Kemudian beberapa dari mereka juga bekerja di fasilitas tersebut dan terlihat jelas bahwa exposure terhadap polutan dan fasilitas ini berakibat pada memburuknya kesehatan mereka. Di seluruh tiga lokasi ini, mereka semua eh, membutuhkan eh, dukungan dari masyarakat yang merupakan salah satu yang kami kejar dalam kajian inisiatif warga ini. Jadi terima kasih kembali kepada seluruh pemateri. Terima kasih Dr. Jorge dan Donmun dan Wahyu dan Al. Eh, dan sekarang kita akan masuk ke sesi panel. Ada Bapak Wahyu Eka Setiawan dan juga Ibu Mercy Ferrer dan Ibu Donmun. Pertanyaan pertama untuk Ibu Mercy. Ibu Mercy, bagaimana zero waste itu sudah berlangsung di eh, Tumagete di beberapa baranggai. Tetapi inisiatif zero waste ini di mendapati tantangan dari kebijakan dari Departemen untuk Lingkungan. Jadi bagaimana insinerator ini, bagaimana kok bisa didirikan? Padahal program Zero Waste sudah berjalan. Dan bagaimana dampaknya terhadap baranggai tersebut? Dan bagaimana dampak dari pirolisis tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami mulai bekerja di Dumagete di 2018 dan insinerator tersebut didirikan 2021 dan beroperasi 2022. Dan ini benar-benar mengganggu dari usaha dari seluruh Warren Waste dan Barangay karena kebijakan dari pemerintah daerah juga MGT adalah zero waste itu tidak benar-benar diakui oleh Pemda setempat. Tetapi dari beberapa barangay itu eh, ada data dari beberapa barangay yang menunjukkan bahwa lebih dari 50% dari limbah sangat berdampak sangat terkena dampak dari isu-isu sampah tersebut. Oleh karena itu, di region 7 di lokasi kami merekomendasikan pirolisis dan jadi problem di Dumaguete adalah menumpuknya sampah karena ada sekitar 30 baranggai
dan sampahnya pun menumpuk di baranggai-baranggai tersebut. Dan di tempat itulah pirolisis beroperasi. Lalu eh, bagaimana dengan monitoring yang diinisiasi warga ini dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah? Saya percaya bahwa gerakan ini dengan partner dan media harus membawa isu kesehatan pada level konsentrasi dan diskusi yang lebih tinggi. Narasinya itu tidak hanya soal ekonomi untuk mata pencarian, tetapi adalah kesehatan warga harus menjadi yang utama dan juga dampaknya pada sektor yang lebih rentan dari warga. Dan kita harus membutuhkan lebih banyak data dan memprioritaskan isu kesehatan warga. Jadi ini artinya kita juga harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk sains warga. Karena ini baru langkah awal dari tiga kota. Jadi kalau kita dapat memobilisasi dan termasuk untuk monitoring akan limbah beracun dan polutan-polutan lainnya, maka ini akan menjadi kabar yang bagus. Jadi dampak pada komunitas dan kesehatan warga itulah yang menjadi isu utama. Terima kasih. Sekarang kita ke Pak Wahyu. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah di Indonesia, pemerintah Indonesia mengintegrasikan insinerator WTE dalam kebijakan limbah dan perubahan iklim. Dan biasanya ini pun fasilitas WTE ini dipromosikan tanpa partisipasi berarti dari warga. Jadi apa saja tantangannya dan apa saja peluang untuk kebijakan advokasi kebijakan baik dari wali maupun pada pemerintah di Jawa Timur di mana ada insinerator, presiden, volunteer dan mengeluhkan beberapa dampak kesehatan dari akibat insinerator tersebut, terutama selama jam-jam operasinya, yaitu bau yang menyengat ketika berjalan di dekat fasilitas itu. Warga Benowo dan sekitar juga prihatin akan kualitas udara di pagi, siang, dan sore hari. Periode ini sering bersamaan dengan gejala-gejala kesehatan seperti batuk-batuk, masalah pernapasan, dan anak mereka juga yang sebelumnya tidak pernah terdampak masalah kesehatan pernapasan pun juga mengalami penyakit pernapasan. Dan ini menjadi masalah juga untuk keluarga. Banyak warga juga mengeluhkan bahwa mereka tidak pernah diinformasikan mengenai konstruksi operasi dari fasilitas ini.
Maka akses terhadap dokumen dan em, dampak analisis lingkungan pun juga tidak diperbolehkan. Dan satu warga bilang bahwa ada ada konsultan yang pernah datang, tetapi dan kami menuntut agar ada transparansi dari data dan dampaknya bagi warga. Temuan dari kualitas udara menuntut adanya partisipasi warga yang lebih tinggi, baik dari warga itu sendiri, dan mengadvokasikan sains warga dan monitoring warga, dan harus ada pemantauan juga. Dan ini harus didukung oleh regulasi yang mewajibkan adanya pemantauan secara terus-menerus. Dan di dalam konteks Surabaya juga se- harus ada ekspansi dan eh, dukungan yang lebih penuh bagi perjanjian multilateral dan mendesak pemerintah untuk mengevaluasi proyek ini dan memastikan transparansi data. Ini adalah kesempatan bagi kami untuk mengadvokasi pemerintah. Terima kasih, Pak Wahyu Eka Setiawan. Yang terakhir adalah pertanyaan untuk Ibu Dun Mun. Hasil temuan yang sangat mengkhawatirkan ada di Ogijo karena ada asap yang sangat tebal yang padahal juga diklaim sebagai fasilitas untuk daur ulang ya. Dan apakah ini artinya insinerator seperti ini layak dianggap sebagai bagian dari proses daur ulang berdasarkan temuan ini? Jawaban saya singkat, tidak. Kenapa? Karena definisi dari daur ulang haruslah secara esensial cover material sehingga harus ada fasilitas daur ulang itu tidak tidak memiliki fungsi yang sejati, misalnya untuk mendaur ulang dari ban bekas menjadi ban baru kan, dan bahkan mereka tidak benar-benar mendaur ulang apapun, dan warga sekitar sudah menyaksikan bahwa ada pembakaran terbuka di fasilitas tersebut, dan fasilitas tersebut juga tidak tidak membuat produk daur ulang apapun dari hasil aktivitas mereka, dan apa saja tidak efisien sehingga karena operasi seperti ini membutuhkan eksternal energi eksternal, dan juga ada juga emisi gas rumah kaca dari aktivitas tersebut. Jadi jawaban saya singkat, tidak. Terima kasih untuk seluruh panelis.
Sekarang kita punya waktu untuk forum terbuka. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan di chat box. Ada beberapa yang ditanyakan oleh Cipeng dan Neil. Saya lihat ada pertanyaan untuk Dr. Jorge dari peserta. Pertanyaannya adalah Wali Kota Manila berencana akan mendeklarasikan keadaan gawat darurat karena polusi yang disebabkan oleh masalah sampah. Solusi yang diberikan adalah eh, PTE incineration di Smoky Mountains. Jadi, bagaimana pendapat Anda mengenai saran dari wali kota tersebut? Pertama-tama, saya akan menunjukkan pada wali kota, justru fasilitas WTE akan memperburuk situasi. Insinerator ya, WTE walaupun insinerator itu tidak membuat sampah itu menghilang. Dan teknologi insinerator ini hanya mengambil sampah dan menghasilkan racun-racun baru yang kemudian tersebar eh, ke banyak orang. Ada teknologi baru, kalau kita lihat teknologi baru itu maka tidak akan menghasilkan asap hitam yang seperti yang kita lihat di Dumaguete. Ini digunakan di Eropa, yaitu dioksin monitoring dan biomonitoring, menunjukkan bahwa bahkan teknologi tercanggih WTE di Eropa hanya setelah beberapa tahun pun akan berhasil pada peningkatan dioksin yang melebihi batas maksimal dioksin. Jadi solusinya bukanlah sekedar teknologi canggih untuk WTE, tetapi adalah mengubah um, political will atau uh, kehendak politik sehingga sistem ini dapat melibatkan warga melalui kompos, termasuk pengurangan dan pencegahan sampah mulai dari awal. Di Filipina Filipina tidak mempunyai kapabilitas untuk memonitor dioksin secara terus-menerus. Yang contoh yang saya tunjukkan di Eropa itu menunjukkan bahwa bahkan teknologi canggih pun masih mengakibatkan masalah. Jadi daripada mempromosikan teknologi-teknologi canggih baru lainnya, lebih baik kita menggunakan cara-cara yang telah terbukti mengurangi sampah, eh, mengurangi sampah. Nah, sekarang saya akan ke Pak Wahyu, teman. Bagaimana tanggapan dari pemerintah Jawa Timur pada kajian tersebut? Kami telah mengadakan beberapa kegiatan terkait dengan investigasi bagaimana teknologi WTE itu berjalan di Benowo.
dan itu sudah terpublikasi di website kami dan kami menunjukkan kami mengundang selama berkali-kali pemerintah pada FGD untuk berdiskusi, tetapi tidak ada kemajuan yang berarti. Kami sudah mencoba meminta AMDAL, mereka menolak dan mengkategorikan itu sebagai dokumen dengan hak cipta. Tentu saja ini melanggar prinsip dari keterbukaan terhadap akses informasi. Mengenai monitoring, kami pun telah mempublikasikan melalui konferensi dan kami mencoba menghubungi pemerintah lagi. Tantangannya di Jawa Timur adalah pemerintah itu sangat dekat dengan isu ini. Jadi ini adalah tantangan kami, yaitu rendahnya partisipasi dari pemerintah dalam kasus ini. Atas inisiatif sangatlah ironis bahwa masalah ini berasal dari sektor publik dan Goli Ramos bertanya apakah konsultasi publik itu sudah dilakukan? Apakah konsultasi publik itu merupakan hal yang wajib? Halo Goli, terima kasih atas pertanyaannya. Departemen Energi memang sangat sedih bahwa di Doma GT inilah yang terjadi. Diskusi dilakukan selama pandemi dan Dr. Jorge waktu itu juga diundang pada pertemuan teknis. Tapi kemudian Dewan Kota, namun presentasinya terbatas, dibatasi oleh waktu itu. Dan waktu itu memang kebijakannya pun dibuat tanpa konsultasi publik. Dan katanya Dewan Kota waktu itu menyetujui eh, pembangunan eh, pirolisis ini. Jadi kami pun sekarang sedang mencari cara karena dengan pertanyaan saya untuk Ibu Dun, apakah apakah bisa mengukur PM2.5 di seluruh tempat-tempat lain yang tidak memasukkan sumber-sumber polutan lainnya, misalnya dari lalu lintas kendaraan.
Pertanyaannya adalah, apakah Anda berhasil untuk mengukur PM2.5 hanya dari WTE? Ya, tergantung dari konteks lokal dan lokasinya. Dalam hal Duma GT, kami dapat mengukur PM2.5 dari pirolisis, hanya dari pirolisisnya, dan dapat mengecualikan sumber-sumber PM2.5 yang lain. Jadi terlihat dari data temuan kami bahwa itu ditunjukkan berasal dari eh, pirolisis. Nah, kalau di Nigeria, konteksnya karena pirolisisnya itu terletak di tengah-tengah klaster industri, maka lebih sulit untuk mengecualikan sumber-sumber polutan lain di sekitarnya. Nah, kalau di Surabaya, lokasinya itu eh, adalah bagian dari sumber industri juga, tetapi berada di dekat jalan tol. Jadi kami tidak dapat mengecualikan polutan dari jalan tol, lalu lintas jalan tol tersebut. Dan, dan untuk ada beberapa detail seperti ini yang kami masukkan juga dalam laporan. Satu cara untuk membuktikan particulate matter adalah dari pyrolysis, yaitu melakukan stack testing. Tapi di Duma GT, di Surabaya, dan kita tidak boleh masuk ke dalam fasilitas area tersebut dan bertemu orang-orang operator. Jadi itu satu masalah. Yang kedua juga mahalnya ya tes tersebut, yaitu $15.000 per untuk setiap tes. Jadi kalau kita menggunakan satu sistem dari sumber-sumber particulate matter, lain yang dilakukan adalah membandingkan kualitas udara ketika insinerator itu beroperasi dan ketika insinerator tidak beroperasi. Itu yang kami lakukan di Nigeria. Cara ketiga adalah meletakkan monitor model di aksis-aksis yang berbeda tergantung dari upwind dan downwind. Jadi tergantung arah angin dan alatnya pun juga kami menentukan periode ketika upwind itu berlangsung sehingga sampai ke downwind. Dan dalam setiap kasus tersebut, maka eh, ada peningkatan level PM2.5. Jadi itulah tiga cara yang kami lakukan. Pertanyaan berikutnya adalah apakah mungkin perusahaan itu dapat membantah hasil temuan kita?
Kami mengirimkan laporan itu ke setiap pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, departemen lingkungan, dan bahkan merekomendasikan teknologi ini. Jadi, pemerintah pun merekomendasikan teknologi ini. Jadi, saya pikir kita akan punya kesempatan untuk berdialog dengan pemerintah, terutama implikasi dari laporan tersebut. Ada banyak pertanyaan lainnya di chatbox, tapi kita tidak punya waktu untuk semuanya. Sekarang saya ke pertanyaan terakhir dari Christina. Presiden Marcos dari Filipina baru saja mengumumkan proyek energi dengan Jepang dan Metro Manila, yaitu dukungannya untuk membangun insinerator WTS sebagai alat untuk meningkatkan ekonomi. Bagaimana tanggapan Anda untuk menantang juga narasi dari pemerintah? Terima kasih pertanyaannya dari media. Sebagaimana yang saya katakan di depan, kita harus melampaui alasan-alasan ekonomi, alasan-alasan peningkatan pendapatan yang sering kali diulang-ulang oleh pemerintah, yaitu implementasi zero waste, harus juga menunjukkan dampak kesehatan melalui sains dan eh, sains warga yang memonitor. Ini adalah tantangan kita dan saya pikir respons lainnya adalah kita harus menyoroti menunjukkan pada Presiden Marcos, menunjukkan bahwa kita berasal dari kota kecil, kita harus menghadapi para eksekutif dan senator, menunjukkan bahwa ini bukan yang harus kita lakukan, dan kita harus menyoroti dampak kesehatan pada masyarakat, terutama mereka yang tinggal di sekitar dan pekerja fasilitas. Dan ini adalah tantangan bagi kita, ya, terutama yang bekerja di zero waste, untuk menjelaskan kerja-kerja kita ketika kita berkutat pada zero waste. Jadi untuk gaya, untuk semuanya, kalau kita mau menunjukkan bahwa zero waste itu beneran bekerja, maka tantangan kita adalah mendesak pemerintah menunjukkan bahwa rencana tersebut bukanlah eh, ya, rencana yang harus diwujudkan. Sekarang kita menutup open forumnya. Terima kasih kembali atas semua pertanyaannya dan kami akan mengirim juga email jika ada ini lebih lanjut. Sekarang kita masuk ke bagian rangkuman. Kita menunjukkan bahwa air quality monitoring dari Domagete, Filipina, dari Surabaya, Indonesia, dan dari Ogijo di Nigeria. Di seluruh tiga lokasi, kami menegaskan ulang apa yang sudah kita ketahui bersama dalam dan yang sudah dirasakan oleh masyarakat sekitar lokasi, yaitu insinerator, entah besar, entah kecil, entah baru, entah tua, menghasilkan emisi polutan seperti particulate matter dan dioksin yang berdampak pada kesehatan
Dan polutan ini dapat dilihat sebagai asap hitam, misalnya di Nigeria yang menghasilkan banyak sekali asap yang pekat. Dan juga polutannya mungkin juga tidak terlihat. Misalnya kajian tentang particulate matter yang tak dapat dilihat secara kasat mata, tetapi tetap ada pengaruhnya bagi kesehatan warga dan mereka yang tinggal di sekitar lokasi tersebut. Kami juga ingin mengingatkan bahwa ini hanya salah satu langkah dari laporan kepada masyarakat. 2 minggu dari sekarang, di tanggal 15 Juli, kami akan mengadakan konferensi pers di Surabaya dengan partner kami, Walhi Jawa Timur, mengenai laporan ini. Di Dumaguete, Filipina, selama 2 sampai 3 minggu, kita melihat ada eh, acara-acara lokal setempat, yaitu forum kesehatan dengan pekerja, dan juga konferensi pers dengan media untuk mengkomunikasikan kepada media. Di Nigeria ada juga event yaitu peluncuran global untuk mereka yang tinggal di dekat Nigeria, yang jamnya akan lebih ramah ya untuk warga Nigeria. Kita akan masuk ke dalam eh, laporannya lebih lanjut. Terima kasih kepada seluruh mitra Knowledge Foundation, Wahyu Istiafa, dan Wow, Negros Oriental. Terima kasih juga untuk Habitat Map yang berbasis di Amerika dan seluruh panelis, tamu undangan, dan rekan-rekan sekalian, teman-teman Gaya. Terima kasih. Selamat siang, sore.